Jumpa kembali di Fakta Loka. Kali ini Fakta Loka akan mengetengahkan topik tentang 7 alasan orang lain enggan berbicara denganmu. Kamu bisa jadi bertanya-tanya, mengapa tidak ada orang yang mau berbicara denganmu? Atau kamu merasa seperti sendirian dan tidak dapat membuat hubungan yang berarti dengan orang lain? Jika memang tidak ada yang berbicara denganmu, ada baiknya kamu mencari akar masalahnya. Berikut ini adalah 7 alasan orang lain enggan berbicara denganmu. Pertama, tidak berusaha dalam hubungan. Seseorang ingin berteman dengan orang lain yang mau berupaya untuk menjadi teman yang baik. Kalau kamu tidak bertanggung jawab atas tindakanmu, orang tentu akan kehilangan minat. Berusaha dalam menjalin hubungan berarti mencari peluang guna menghabiskan waktu bersama. Kalau kamu selalu menolak undangan dari orang yang kamu kenal, orang itu kemungkinan besar berhenti atau sudah jarang memintamu untuk bertemu atau berbincang. Kedua, tidak memiliki harga diri yang tinggi. Kalau kamu berjuang dengan harga diri yang rendah, pikiran negatifmu mengenai diri sendiri dapat mencegahmu menciptakan hubungan yang sehat. Membangun harga dirimu tidaklah terjadi dalam sekejap. Itu akan butuh proses yang panjang. Namun, orang dengan tingkat harga diri yang lebih tinggi cenderung mempunyai kehidupan sosial yang lebih memuaskan. Ketiga, terlalu banyak mengeluh. Energi negatif dapat membuatmu tidak nyaman, khususnya kalau itu satu-satunya caramu terhubung dengan orang lain. Walaupun kamu tidak perlu terlampau optimis, mengeluh tentang segala hal bisa membuatmu nampak seperti tidak memiliki kekuatan. Orang lain tentu akan risih sebab kamu selalu mengeluh pada mereka. Keempat, oversharing. Kita kadang-kadang bisa bersikap terlalu bersemangat saat mampu berhubungan dengan seseorang. Namun, alih-alih membaca isyarat sosial, kita akan mengatakan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan biasanya, ini merupakan respons terhadap kecemasan dan rasa tidak aman. Strategi ini tentu bisa menjadi bumerang. Berbagi secara berlebihan sama dengan melakukan sesuatu secara berlebihan. Mungkin kamu tidak menyadari hal ini sampai akhirnya terlambat. Dan kemudian kamu akan cenderung merasa malu mengenai apa yang telah kamu katakan sebelumnya. Guna menghindari oversharing, berusahalah untuk lebih sadar terhadap pilihan akan kata-katamu tersebut. Pikirkanlah mengenai hal ini di saat kamu berbicara dengan orang lain. Tujuannya bukan hanya berbicara tentang orang lain. Pertemanan atau persahabatan cenderung berkembang saat ada keseimbangan antara belajar dan berbagi tentang orang lain. Kelima, mengisolasi diri sendiri. Kalau kamu mengisolasi diri sendiri, itu berarti kamu tidak memberi orang lain kesempatan untuk berhubungan denganmu. Mungkin kamu merasa tidak ada yang mau berbicara denganmu, sehingga kamu mengasingkan diri. Namun, saat kamu mengisolasi, tentunya juga tidak akan ada orang lain yang berbicara kepadamu. Keenam, menggunakan bahasa tubuh yang angkuh. Kamu sadari atau tidak, bahasa tubuh yang angkuh tentu membuat orang lain menjauh. Sebaliknya, jika orang lain menganggapmu sebagai orang yang terbuka dan hangat, mereka bisa jadi lebih cenderung untuk berbicara denganmu. Ada 4 contoh bahasa tubuh yang tidak baik, yaitu: pertama, terus-menerus merasa gelisah yang terlihat dari gestur kaki dan tanganmu. Kedua, menyembunyikan tubuhmu di balik barang atau benda. Ketiga, berdiri dengan posisi tangan disilangkan. Keempat, menghindari kontak mata ketika berbicara dengan orang lain. Kalau kamu merasa kesulitan untuk tidak terlihat angkuh, pertimbangkan untuk mendekati orang lain seolah-olah mereka sudah menjadi temanmu. Kalau kamu memang berperawakan angkuh, usahakan untuk lebih cenderung melihat dan tersenyum kepada orang lain. Kalau kontak mata masih terasa menantang atau kamu rasa risih, fokuskan dirimu untuk melihat ruangan di antara atau sedikit di atas mata. Ketujuh, tidak tahu bagaimana berbahasa basi. Obrolan ringan kerap kali merupakan keterampilan yang diperlukan guna membangun hubungan sosial. Obrolan ringan bisa membantu membangun hubungan yang baik
Dan hubungan baik itulah yang menjadikan orang lain menyukai dan mempercayaimu. Jadi, kamu seyogyanya melatih diri untuk berbahasa basi agar dapat menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Itulah 7 alasan mengapa orang lain tidak mau berbicara denganmu. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Dan jika kamu mempunyai pengalaman tentang hal ini, silakan komen di bawah agar orang lain dapat mengambil manfaat dari pengalamanmu. Terima kasih sudah menonton. Bye.